Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala as-salata imaduddin wa qurratut ta'ati. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah duhur yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillahi rabbil alamin. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan, kesempatan, khususnya nikmat iman, sehingga alhamdulillah kita masih diizinkan oleh Allah. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin dijelaskan bagaimana hubungan ketika kita mengerjakan salat antara rukun. Ada 3 bagian yang kita kerjakan. Pertama dinamai rukun, kedua dinamai sunnat ab'ad, ketiga dinamai sunnat hay'ah. Kalau diibaratkan seorang manusia dihubungkan dengan ibadah salat itu sendiri, rukun itu diibaratkan rohnya salat, yang menentukan salat itu hidup atau tidak, sah atau tidak. Makanya kalau diumpamakan pada diri kita manusia, itu rukun diumpamakan pada bagian-bagian diri manusia yang kalau itu tidak ada menjadikan manusia itu tidak hidup. Misalnya tadi roh, kedua jantung, darah. Ada manusia tidak ada jantung, tidak ada darah, termasuk kepala menentukan hidupnya. Itu diumpamakan rukun. Tidak ada manusia bisa hidup tanpa kepala. Tidak ada manusia bisa hidup tanpa darah, apalagi tanpa roh. Berkaitan tentang ibadah salat itu perumpamaannya adalah rukun. Makanya kalau orang salat ada rukunnya hilang satu, menjadikan salat itu tidak sah. Kalau misalnya ada rukun yang hilang, makanya kalau ada orang melupakan salah satu rukun salat, harus diganti itu rukun yang ditinggalkan, lalu disempurnakan dengan sujud sahwi. Misalnya apa? Ruku. Itu ruku adalah rukun. Jadi ruku itu adalah rukun. Misalnya ada orang lupa ruku,
selesai membaca surah atau pengupu, kalau bahasa kita setelah Fatihah, dia pun takbir. Sebenarnya ya untuk ruku, tapi betul-betul dia lupa. Langsung turun ke bawah sujud. Nanti sementara sujud baru sadar bahwa dia lupa ruku, tapi sudah ada di bawah, sedang dalam posisi sujud. Bagaimana kalau begini? Jangan coba-coba kembali naik. Kapan kembali naik, batalat salatuhu, batal salatnya. Karena sudah masuk pada perbuatan selanjutnya, tidak boleh kembali. Jadi bagaimana? Teruskan saja. Sementara sujud, bangkit, duduk antara dua sujud, kemudian sujud lagi. Setelah sujud kedua kalinya, bangkit lagi dari sujud, terus berdiri. Baca Fatihah, baca surah atau pengupu, kemudian sesudah itu ruku. Maka rukunya ini adalah ruku pertama rakaat pertama. Jadi baru dianggap ruku pertama rakaat pertama. Setelah ruku, sami Allahu liman hamidah. Kemudian selesai bangkit dari ruku i'tidal, turun ke bawah sujud. Bangkit dari sujud. Kemudian sujud kedua kalinya. Setelah sujud kedua kalinya, bangkit kembali, terus berdiri. Baru dihitung satu rakaat. Baca Fatihah, baca pengupu atau surah, kemudian ruku, i'tidal, turun, sujud, bangkit dari sujud, duduk antara dua sujud, sujud kembali, bangkit dari sujud, baru baca tahiyat. Jadi kalau diperhatikan, ini orang yang salat sepertinya 3 rakaat baru baca tahiyat, padahal tidak. Yang dihitung itu hanya 2 rakaat. Itu tadi yang tidak ada rukunya pada rakaat pertama tidak dihitung. Hanya dianggap gerakan penyesuaian. Karena sudah mengganti ruku yang tertinggal. Sebentar, begitu selesai membaca salawat Ibrahimiyah, yang dibilang salawat Ibrahimiyah, kama shallaita ala sayyidina Ibrahim, sampai innaka hamidum majid. Selesai membaca salawat Ibrahimiyah, sebelum memberi salam, maka silakan dia sujud sahwi 2 kali. Setelah sujud sahwi 2 kali, bangkit, baru kemudian memberi salam. Itulah kalau misalnya yang dilupakan rukun. Ganti itu rukun, kemudian sempurnakan dengan sujud sahwi. Kenapa tidak boleh tidak diganti? Karena itu bagaikan roh. Ibarat kepala, ibarat darah. Bagian-bagian daripada salat yang menghidupkannya. Sama pada diri manusia. Itu kepala, itu darah, itu jantung. Itu roh. Menentukan hidupnya manusia atau tidak. Yang kedua adalah sunnat ab'ad. Nah, sunnat ab'ad ini apabila terlupakan tidak membatalkan itu salat, tapi menjadikan salat cacat. Tidak batal salat, tapi menjadikan salat cacat. Maka untuk
menutupi itu cacat diganti dengan, disempurnakan dengan sujud sahwi. Contohnya sunat abad tahiyat pertama. Kalau diumpamakan pada diri kita manusia itu sunat abad, kedua tangan, kedua kaki. Manusia itu bisa hidup tanpa dua tangan. Banyak orang cacat tangannya tidak ada, hidup tapi cacat. Ada orang kakinya dua-dua tidak ada, tapi masih hidup, tapi dia cacat namanya. Nah, perumpamaannya itu sunat abad. Jadi kalau ada orang mengerjakan sholat tapi meninggalkan salah satu sunat abad, contohnya tadi sunat abad itu tahiyat pertama, lupa membaca tahiyat pertama, maka ketika dia lupa membaca tahiyat pertama, tidak perlu diganti itu yang tertinggal, cukup disempurnakan atau ditambah dengan sujud sahwi untuk menghilangkan itu cacat, kekurangan. Yang ketiga adalah sunnat hay'ah. Nah, sunnat hay'ah adalah sunat-sunat yang apabila ditinggalkan tidak menjadikan salat itu cacat, apalagi menjadikan salat batal, sah dan tidak cacat, tapi mengurangi kesempurnaan atau keindahan. Kalau diumpamakan pada tubuh manusia, itu sunat hay'ah. Kalau diumpamakan seperti kening, gigi. Kalau ada orang tidak ada keningnya, tidak ada orang bilang ada orang cacat di sana. Apanya tidak ada? Keningnya. Tidak. Paling-paling orang berkata ada orang di sana, lain dilihat. Kenapa tidak ada keningnya? Ada orang giginya tidak ada. Tidak pernah orang bilang dia orang cacat, tapi mengurangi keindahan. Nah, perumpamaannya ini semua sama dengan sunat hay'ah dalam salat. Jadi kalau ditinggalkan itu sunat hay'ah, terlupakan misalnya, tidak diganti sujud sahwi, tidak menjadikan salat cacat, apalagi menjadikan batal, tapi mengurangi kesempurnaan pahala. Dan ini jumlahnya banyak. Mulai mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, melipat kedua tangan di dada, membaca doa iftitah, membaca surah setelah Fatihah, membaca zikir ketika ruku' subhana rabbiyal azimi, rawahu Muslim. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi, rawahu Abu Daud. Itu sunnah. Bangkit dari ruku, membaca zikir i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Itu sami Allahu liman hamidah terbaca, terucap perjalanan bangkit dari ruku menuju ke i'tidal. I'tidal artinya i'tadala ya'tadil i'tidalun, tegak lurus berdiri. Sami Allahu liman hamidah dalam posisi berdiri bisa disempurnakan dengan membaca zikir i'tidal. Rabbana lakal hamdu, Rabbana walakal hamdu, Allahumma rabbana walakal hamdu. Semuanya benar, ada riwayat.
mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Bisa juga kalau mau dibaca mil us-samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Itu sunnah. Dan seterusnya. Ini kalau ditinggalkan tidak menjadikan salat cacat, tapi mengurangi nilai pahala. Hanya kalau ada orang, ini penjelasan dalam kitab Tanwirul Qulub, kalau ada orang terus-terusan meninggalkan sunat hay'ah, contohnya kalau dia ruku tidak pernah membaca itu subhana rabbiyal azimi atau subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi, tidak pernah dia baca. Justru yang dipertanyakan adalah akidahnya. Ada apa? Memang sunnah hay'ah, kenapa tidak mau baca? Apakah karena memandang ente sunnah, atau mengingkari sunnah, atau apa? Atau bilang enggak usah sunnah, itu sama hanya memandang ente. Karena hadisnya sahih, dianjurkan kita untuk membacanya. Tapi kalau misalnya terlupakan, tidak dibaca, misalnya tidak menjadikan cacat salat, tapi menjadikan salat pahalanya nilainya berkurang. Kesimpulannya di situ dalam kitab Ihya Ulumuddin diberi kita perumpamaan. Kalau ada orang mengerjakan salat tapi pikirnya yang penting sah, yang penting sah, tidak usah sunat abaatnya, tidak usah hay'ahnya, yang penting sah. Diumpamakan seseorang menghadiahkan atau menitipkan seorang budak kepada seorang raja, tapi budak itu adalah budak cacat. Yang dikatakan budak, ya kondisi sekarang ini kan sudah tidak ada namanya budak. Kalau pada masa Nabi kan ada namanya budak, atah, diperjualbelikan, eksistensi kemanusiaannya hilang seperdua, bisa dijual. Makanya pahalanya itu memerdekakan budak luar biasa. Nah sekarang ini memerdekakan budak sudah tidak bisa, karena sudah tidak ada budak. Tapi pahala memerdekakan budak masih ada, bisa didapatkan. Bagaimana caranya? Petunjuk Nabi. Siapa yang membaca zikir La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dibaca 10 kali sesudah salat subuh, maka diberi keistimewaan oleh Allah 5. Satu di antaranya dan menempati urutan pertama akan diberi pahala oleh Allah seperti pahala memerdekakan 4 budak dari Bani Ismail. Jadi memang perbudakan sudah tidak ada, tapi pahala memerdekakan budak masih bisa didapatkan. Nah kembali ke penjelasan tadi, itu yang namanya budak. Nah, budak Ata itu anak angkatnya Rasulullah, namanya Zaid. Itu Zaid awalnya dia budak, budak itu Zaid. Yang beli itu istrinya Khadijah, dibeli di pasar Madinah. Betapa gembiranya Khadijah melihat seorang anak yang budak ini dibeli langsung oleh Khadijah. Karena pada saat itu Rasulullah seluruh anak laki-lakinya meninggal. Dibeli oleh Khadijah, lalu kemudian Khadijah menghadiahkan itu yang dibeli di pasar budak Rasulullah. Apa gembiranya Nabi diberi seorang anak laki-laki.
karena statusnya budak dimerdekakan oleh Rasulullah. Nah, setelah dimerdekakan dihilangkan statusnya sebagai budak, kemudian Nabi mengangkatnya menjadi anak angkat. Itu budak, itu Zaid. Nah, orang sangat senang kalau dikasih budak. Nah, jadi diumpamakan tadi kalau ada orang yang dia kerjakan kalau salah hanya yang fardu saja rukun, sama saja mempersembahkan, menitipkan seorang budak kepada seorang raja. Tapi budak itu cacat, tidak ada tangannya, tidak ada kakinya, bahkan tidak enak dipandang. Dan itu nanti budak, kan namanya ini orang menitipkan kepada raja, dan raja ini sebenarnya tidak butuh, akan dikembalikan kepada siapa yang titipkan. Nah, sama juga kalau ada orang melaksanakan sholat, yang penting rukun. Selesai sholat, ibarat menitipkan sholatnya kepada Allah. Dia titipkan. Kan sebenarnya kita cuma menitip, itu titipan akan dikembalikan. Allah kan tidak butuh. Allah tidak butuh makhluknya. Kita beribadah atau tidak, kita melaksanakan perintah Allah, menjalankan seluruh perintahnya, tidak menambah keagungan Allah, karena Allah sudah Maha Agung. Kita seluruh dunia tidak ada yang menyembah kepada Allah, juga tidak mengurangi kemuliaan Allah, karena Allah sudah Maha Mulia. Tapi kenapa kita beribadah? Karena hasil ibadah itu nantinya manfaatnya kembali kepada hamba yang bersangkutan. Jadi sebenarnya kalau kita beribadah hanya menitipkan, kita titip kepada Allah, karena ada namanya nanti hari pengembalian, hari pembalasan. Semua yang pernah kita lakukan, Allah akan kembalikan kepada manusia itu sendiri. Jadi kalau ada orang melaksanakan salat, yang penting rukunnya saja, tidak perlu sunat-sunatnya, abaatnya, hayanya, sama saja menitipkan budak kepada seorang raja, tapi itu cacat, tidak ada tangannya, tidak ada kakinya, tidak enak dipandang. Dan apakah dia mau nanti menerima kembali titipannya kepada raja dalam kondisi seperti itu? Maka begitu juga manusia, kalau andai kata dia kerjakan hanya yang menjadikan sah, apakah nantinya pada hari kemudian akan menerima kembali hasil kerjanya ketika mengerjakan ibadah salat dalam kondisi tidak lengkap, dalam kondisi ibadah yang cacat? Tergantung kepada manusia itu sendiri. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi ketika kita melaksanakan ibadah, hakikatnya adalah kita menitipkan milik kita sendiri yang nanti suatu saat akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semua kita berkeinginan bahwa seluruh apa yang pernah kita titipkan, bagaimana nantinya dikembalikan, yang ketika seluruh umat manusia melihatnya, titipan yang kita titipkan dapat dibanggakan nanti pada hari kemudian, karena kita berusaha melakukannya, mengerjakannya dengan sebaik-baiknya. Jamaah duhur yang dimuliakan Allah, inilah yang sempat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtana faruddahu ilaina inna hajina. Rabbana ij'alna muqimis shalah min zurriyyatina wa taqabbal du'a. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.